Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita kembali diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-8. Injil Matius pasalnya yang ke-8, bagian yang akan kita baca secara garis besar ada di ayat 1 sampai 17. Ada beberapa pemenggalan bagian di dalam situ, tapi saya bersama-sama mengajak kita untuk menyimak bagian ini. Dari Matius 8 ayat 1 sampai 17. Sebelum kita membaca lebih lanjut dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, di tengah-tengah segala rutinitas yang akan kami jalani atau baru kami jalani, kiranya Tuhan yang beserta dengan kami, serta dengan segala perenungan kami, dan Tuhan yang menyiapkan hati kami untuk boleh dibaharui, ditegur, dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Ini kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya ajak kita untuk baca bagian Alkitab yang tadi sudah kita buka, tapi kita hanya akan membaca ayat yang ke-17. Dari Matius 8, ayat yang ke-17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara, dalam Injil Matius, pelayanan Tuhan Yesus itu diringkaskan menjadi bagian mengajar, bagian memberitakan Injil, dan bagian menyembuhkan. Cukup sering kita melihat di dalam Injil Matius beberapa bagian Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan orang-orang yang kerasukan setan. Dan dalam bacaan Alkitab hari ini, kita melihat beberapa segmen penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan. Ada menyembuhkan orang yang sakit kusta, kemudian menyembuhkan seorang hamba perwira yang sedang sakit lumpuh dan lemah tubuh, menyembuhkan ibu mertua dari muridnya yaitu Petrus, serta menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan dan orang-orang yang lain. Orang-orang yang sakit yang lain. Orang-orang yang sakit yang lain ini bermacam-macam ya saudara. Mungkin ada yang tidak bisa disebutkan atau tidak bisa diterjemahkan, tapi kita lihat bahwa Tuhan Yesus di bagian besar ini dia menyembuhkan berbagai jenis orang. Nah, kita akan lihat sama-sama satu persatu bagian-bagian dari penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, yang pertama adalah penyakit kusta. Saudara, pada masa itu, sakit kusta itu bukan sakit kulit biasa. Sakit kusta tidak ada obatnya, sakit kusta itu dikucilkan. Jadi orang yang menderita sakit kusta, mereka bukan hanya sakit secara fisik, tapi mereka juga tersakiti secara mental mereka. Kenapa? Karena mereka dikucilkan, mereka dijauhi bahkan oleh keluarganya, dan mereka dikatakan najis. Orang-orang benar-benar berkata mereka itu najis, sehingga orang-orang tidak berani mendekat kepada mereka. Karena sakit kusta ini juga adalah penyakit yang sangat mudah menular lewat apapun yang disentuh oleh orang yang sakit kusta tersebut. Jadi bayangkan ketika ada seseorang yang terkena sakit kusta, betapa dia jijik akan dirinya sendiri dan dia juga tidak bisa menerima kondisi dirinya sendiri. Tetapi saudara, jika orang yang sakit kusta itu sembuh, entah karena mujizat atau entah karena apapun, orang itu bisa mengkonfirmasi kesembuhannya kepada imam. Jadi imam itu akan melihat orang tersebut dari jarak sekian meter, dan kemudian imam itu yang akan memberikan konfirmasi. Kamu sudah sembuh, kamu sudah tahir. Bukan dokter yang memberikan konfirmasi, bukan tabib, tapi imam. Nah, konfirmasi ini penting karena apa? Karena orang yang sakit kusta itu kan biasanya dikucilkan. Kalau dia sudah dikonfirmasi sembuh oleh imam, maka artinya dia sudah bisa bergabung kembali kepada keluarganya, kepada teman-temannya. Nah, ketika orang-orang yang sakit kusta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, bayangkan saudara betapa bahagianya mereka, betapa bersyukurnya mereka. Itu bagian pertama. Nah, bagian selanjutnya adalah kisah penyembuhan hamba perwira di Kapernaum. Hamba perwira ini dikatakan dia sakit sekali sampai-sampai dia itu lumpuh. Sampai-sampai satu badannya itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Padahal hamba perwira ini itu sangat-sangat dikasihi oleh tuannya, si perwira itu. Dan kita bisa lihat bersama kalau kita baca, tuannya perwira ini itu dia hanya dengar-dengar aja tentang Tuhan Yesus. Dia belum pernah punya encounter tersendiri dengan Tuhan Yesus, bahkan dia juga belum percaya.
Nah, tapi saudara kita lihat bahwa penyembuhan orang yang sakit lumpuh ini, penyembuhan hamba si perwira yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah salah satu ciri dari kehadiran Kristus di tengah-tengah umatnya. Kristus sebagai Mesias. Kristus membuktikan apa yang bisa ia lakukan kepada orang-orang yang juga belum percaya. Dan satu sisi, peristiwa ini juga unik. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus itu tidak datang ke tempat orang yang lumpuh itu. Penyembuhan ini dilakukan itu dari jarak jauh ya saudara. Orang yang sakit di rumahnya dan Tuhan Yesus lagi berjalan di jalan yang lain. Tuhan Yesus lagi seperti lagi mau menuju tempat lain dan dia hanya menyembuhkan seperti lewat perintah dalam jarak jauh saudara. Tentu ini sebuah mujizat dan sebuah penyembuhan yang sangat unik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara, dari peristiwa ini, penyembuhan ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus ketika dia mau menyembuhkan, dia tidak pilih-pilih. Dia tidak menunggu sampai orang itu terima Yesus, dia tidak menunggu sampai orang tersebut bertobat, dia tidak tunggu sampai orang itu mau datang kepadanya dan disembuhkan. Enggak. Ketika Tuhan Yesus mau menyembuhkan, dia akan menyembuhkan. Dan ini membuktikan dirinya sebagai Mesias. Saudara, pada bagian berikutnya, setelah orang yang sakit kusta dan setelah hamba perwira yang sakit lumpuh adalah Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Petrus. Ibu mertua dari Petrus. Secara ini memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus sendiri pun peduli dengan murid-muridnya. Dia peduli dengan keluarga mereka. Dan penyembuhan ini juga memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak menyepelekan kaum perempuan. Tuhan Yesus melihat bahwa ibu mertua Petrus juga perlu disembuhkan. Dan perhatikan bahwa di dalam penyembuhan ini, penyembuhan ibu mertua Petrus, penyembuhan ini sama sekali tidak dikaitkan dengan masalah iman. Walaupun kita sebenarnya sangat perlu berhati-hati untuk memaknai antara kesembuhan dan iman Kristen. Saudara, semua penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus telah menggenapi nubuat Yesaya yang berkata bahwa Sang Mesias itu menanggung penyakit kita. Ada di bagian yang tadi kita baca bersama. Saudara, perlu kita ingat bersama bahwa penyakit yang paling serius yang sudah Tuhan tanggung adalah dosa itu sendiri. Dosa yang tiada habisnya, dosa yang terus merenggut kehidupan kita dan menjauhkan kita dari Allah. Saat ini saudara, kita telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Kita telah disucikan dan dibaharui hari demi hari. Maka saudara, apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap berdiam di dalam penyakit-penyakit dosa yang terus menggerogoti kita? Atau kita mau meresponi anugerah dari Tuhan itu dengan sungguh-sungguh ikut Tuhan tanpa kompromi? Saudara, Allah kita adalah Allah Sang Penyembuh. Tapi lebih dari itu, Allah kita juga Allah yang merestorasi umatnya dari dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami yang terbesar, yaitu keselamatan. Bersyukur Tuhan jika kami tidak perlu takut atau tidak perlu ragu lagi ya Tuhan kemana kami akan pergi. Tapi Tuhan, kami sadar juga bahwa di dalam perjalanan kami kembali kepada Tuhan, seringkali kami jatuh bangun. Seringkali kami dibelenggu oleh dosa-dosa. Seringkali kami tidak sadar bahwa kami melakukan dosa. Ya Tuhan, kiranya kasih-Mu kembali menyentuh kami dan menyadarkan kami betapa kami sudah jauh dari Tuhan dan betapa kami harus kembali kepada Tuhan dan kami harus bertobat. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami sepanjang hari ini dan Engkau yang menolong kami di dalam kehidupan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.